Anda pernah mengalami sakit atau nyeri di bagian bahu? Hal ini akan mempengaruhi kemampuan fungsional lengan Anda. Padahal hampir semua aktivitas kita membutuhkan peran dari lengan. Lalu, apa saja ya penyebab nyeri pada bahu? Simak video ini, jangan kemana-mana, stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Visio, kembali lagi dengan saya Dalia Hamidah, teman Visio Anda. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang sakit pada bahu. Sendi bahu salah satu sendi yang unik ya, terdiri dari tulang lengan atas, tulang selangka, dan tulang belikat yang ada di dekat punggung atas kita. Kemudian sendi ini dibalut oleh grup otot yang biasanya kita kenal sebagai rotator cuff. Struktur unik dari sendi bahu inilah yang memungkinkan Anda untuk bergerak leluasa. Nah, sendi bahu termasuk salah satu sendi yang gerakannya paling luas ya. Tapi dengan struktur bahu yang kompleks juga memungkinkan Anda untuk mengangkat barang. Tapi jika sampai ada masalah pada bagian tersebut, juga nggak kalah complicated dong. Langsung saja kita beralih ke penyebab nyeri pada bahu. Yang pertama, robeknya rotator cuff. Rotator cuff adalah grup otot yang menyelubungi sendi bahu Anda, sehingga Anda bisa tetap mengangkat lengan Anda ke atas atau mengangkat barang. Tapi sendi bahu tetap pada tempatnya ya. Nah, kondisi robeknya grup otot ini bisa dialami oleh siapa saja. Semakin aus seiring bertambahnya usia, bisa juga disebabkan karena penggunaan berlebih, khususnya aktivitas yang mengharuskan Anda mengangkat lengan. Karena mengangkat barang secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang. Atau bisa juga disebabkan karena jatuh, kecelakaan gitu ya. Untuk tanda gejalanya, rasa sakit bisa muncul di malam hari yang nantinya akan mengganggu tidur Anda. Kemudian sakit saat mengangkat barang. Dan mungkin disertai suara berderak saat Anda menggerakkan. Dan terkadang disertai juga dengan kelemahan pada lengan. Kemungkinan penyebab yang kedua ada tendinitis ya. Tendinitis jelas adanya radang pada tendon. Tapi untuk radang pada tendon ini ternyata mempunyai 4 tahap. Yang pertama overuse tendonitis ya. Karena penggunaan otot yang terlalu berat atau berlebih. Dan berulang sehingga menyebabkan memar atau bahkan robekan pada tendon. Selanjutnya ada tendonitis kalsifikasi. Jika peradangan pada tendon ini dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, kemungkinan akan menimbulkan endapan kalsium ya pada ujung otot bahu yang membalut sendi bahu. Nah, fase selanjutnya ada impingement tendonitis. Karena adanya peradangan tadi, kemudian menyebabkan jepitan atau penekanan pada tendon ya, ujung otot, atau bisa juga pada bursa alias bantalan sendi di bahu. Fase selanjutnya ada rotator cuff tear. Ya, sama seperti penyebab yang pertama ya. Tapi kalau yang di sini terjadi ketika penjepitan tadi tidak diatasi, kemudian bisa menyebabkan robekan pada tendon. Nah, untuk tanda dan gejala secara keseluruhan dari tendinitis ini adalah nyeri bahu yang dapat menjalar ke lengan atas. Nah, tanda-tanda awal jika Anda terkena radang pada tendon ini adalah nyeri saat melakukan gerakan di atas kepala atau mengangkat lengan ke atas. Nyeri di malam hari saat berguling atau tidur miring ya dengan tumpuan pada bahu yang sakit. Kemudian ada kelemahan di bahu saat mengangkat atau meraih sesuatu, terlebih yang letaknya berada di atas kepala kita. Nah, jika tidak diobati, gejala ini akan berlanjut dan bahkan bisa memburuk seiring berjalannya waktu. Kemungkinan penyebab selanjutnya ada bursitis ya, peradangan pada bursa. Nah, untuk bursa sendiri adalah kantong kecil berisi cairan pelumas yang terletak pada persendian di seluruh bagian tubuh termasuk di sendi bahu. Nah, fungsi utama dari bursa ini adalah sebagai bantalan antara tulang dan jaringan lunak yang ada di bawahnya. Namun, penggunaan sendi bahu yang berlebih dapat menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada bursa. Untuk gejala awal dari bursitis ini mungkin pasien akan merasakan nyeri bahu ringan saat mengangkat lengan ke atas. Kemudian rasa sakit ini dapat meningkat secara bertahap dari waktu ke waktu. Dan akhirnya rasa sakit dapat dirasakan bahkan saat istirahat. Tapi rasa sakit akan memburuk setelah aktivitas berulang dengan menggunakan lengan. Misalnya menggambar, melukis, melempar bola, atau bermain tenis. Kemungkinan penyebab selanjutnya ada frozen shoulder.
kondisi yang juga dikenal sebagai kapsulitis adhesiva ya. Ini ditandai dengan kekakuan dan rasa nyeri pada sendi bahu. Nah, adhesif sendiri itu apa? Itu merupakan jaringan yang tidak diharapkan dan menumpuk pada sendi, sehingga membuat pergerakan Anda menjadi terbatas. Nah, untuk gejala dari kondisi ini muncul secara bertahap, tapi seiring berjalannya waktu akan semakin parah tentunya. Gejala utama dari frozen shoulder adalah rasa sakit dan kaku yang membuat Anda sulit atau tidak mungkin untuk digerakkan. Nah, jika Anda memiliki frozen shoulder, kemungkinan besar Anda akan merasakan sakit atau pegal di bahu Anda. Anda mungkin juga merasakan nyeri pada otot bahu yang melingkari bagian atas lengan Anda, ya. Kemudian rasa sakit Anda bisa bertambah parah di malam hari, yang membuat Anda sulit tidur dan rasa sakitnya bisa menjalar hingga lengan atas. Kita beralih ke penyebab selanjutnya, yaitu osteoartritis bahu. Walaupun biasanya osteoartritis ini menyerang sendi besar ya, yang digunakan untuk menumpu badan, misalnya panggul, lutut, tapi ternyata OA ini juga bisa terjadi pada sendi bahu. Karena ada gerakan berulang pada posisi tertentu, kemudian tulang lunak atau kartilago yang ada di bahu menjadi terkikis sehingga timbullah OA pada bahu. Selain nyeri, gejala yang mungkin timbul antara lain keterbatasan gerak, kaku, dan adanya bunyi klik atau berderit ketika bahu digerakkan. Untuk penyebab lain ada dislokasi, gejalanya pasti ada nyeri, kemudian kebanyakan bisa dilihat dari perubahan bentuk sendi atau pergeseran ya dari tempat semula. Penyebab selanjutnya ada patah tulang. Patah tulang juga bisa menyebabkan nyeri pada bahu. Jika pada lansia biasanya dikarenakan tulang sudah tidak sekokoh dahulu. Nah, jika terjadi pada usia muda, seringnya dikarenakan kecelakaan atau cedera saat olahraga. Anda akan merasakan nyeri, memar, bengkak, tapi untuk memastikannya tentu perlu pemeriksaan lanjutan seperti ronsen, MRI, dan lain-lain ya. Ada juga yang disebabkan karena sendi bahunya tidak stabil atau hipermobile, sehingga Anda akan merasakan nyeri, kesemutan, mati rasa, kemudian lengan terasa lemas, dan bahu seperti terkunci. Nah, jika teman fisio mengalami gejala yang sudah disebutkan di atas, jangan ragu untuk konsultasikan ke dokter. Ceritakan apa yang Anda rasakan, kemudian kira-kira penyebabnya apa, ceritakan juga nyeri bertambah berat pada aktivitas apa. Karena berbeda penyebab sakit bahu, beda pula penanganannya ya. Sekian teman fisio informasi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih karena telah ikut bergerak bersama kami. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.